Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhamad Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5A dari Universitas UIN Cyber Syekh Nurjadid Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kitab dari mata kuliah ilmu qiraat, yaitu kitabnya Qiraat dan Muqarrar fi Tawatar. Yang di sini saya akan menjelaskan sebuah terjemahan dari kitab tersebut. Apabila mana terjemahan tersebut ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Yang pertama, judul kitabnya yaitu Muqarraru, yang artinya yang diulang atau pengulangan. Apa yang mutawatir dari qiraat 7 dan telah diteliti serta disempurnakan. Kitab ini disusun oleh Imam Abu Hafiz Umar bin Qasim bin Muhammad Al-Misri Al-Ansari, yang dikenal sebagai Al-Nasr, salah satu ulama abad ke-9 Hijriah. Ditahqiqnya atau diteliti oleh Ahmad Mahmud Abdul Sami Al-Syafi'i Al-Hafyan dalam kitab mengenai ijazah atau otorisasi dalam hal qiraat, yaitu bacaan Al-Qur'annya yang mutawatir. Nah, diikuti oleh ringkasan mengenai ya al-ifdhafah dalam surat yang pentahqiq. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan pentahqiq. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan tidak menjadikan bengkok yang lurus, untuk memberi peringatan akan saksi yang dahsyat dari sisinya, serta memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada balasan pahala yang baik. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain kesaksian yang benar dan jujur. Kami memohon kepada Allah keberkahan dan kebaikannya, serta menjadikan sebagai amal baik, amal terbaik dan terakhir dari hidup kami. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Amma ba'du. Kitab Al-Muqarrar adalah salah satu kitab qiraat yang paling mulia dan agung karena memiliki gaya unik dan menyusun materi ilmiahnya tanpa pengulangan dan pengisian yang berlebihan. Kitab ini tidak memulai materi ilmiahnya dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar serta idgham, yaitu kianah, mad panjang bacaan, qasar pendek bacaan, dua hamzah huruf hamzah, izhar jelas, huruf ra dan lam, serta lainnya. Sebaliknya, kitab ini dimulai dengan isti'azah, memohon perlindungan, dan basmalah, bismillah. Kemudian melanjutkan dengan pembahasan huruf dalam setiap surah Al-Quran. Hal ini dilakukan karena kitab-kitab qiraat lainnya sudah kaya dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar tersebut, sehingga kitab ini tidak memberikan tempat khusus untuk itu dan hanya menyinggungnya dalam pembahasan huruf. Nah, kitab ini juga membahas tema wajah, hubungan antara surat-surat Al-Quran yang jarang ditemukan dalam kitab-kitab lain, meskipun banyak ulama telah menuliskan tentang hubungan antara surat seperti Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi dan juga Ustadz Abu Hafiz Umar bin Qasim Al-Ansari, guru dari Al-Qaqalani, Ustadz Aminuddin Musa, dan Ustadz Abu Bakar yang dikenal sebagai Ibnu Al-Jundi, serta ulama-ulama lainnya dari abad pertengahan. Para pembaca dari timur hingga barat pun mengikuti jejak mereka, hingga ada yang secara khusus menulis kitab yang mengkhususkan tema ini.
Maka ketika mendapati bahwa kitab ini telah dicetak sejak 75 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1935 Masehi, dengan materi ilmiahnya dalam satu kesatuan utuh, saya pun bertekad untuk menyunting teksnya, mengatur ulang materinya, dan membaginya ke dalam paragraf-paragraf yang jelas agar dapat diterbitkan sehingga manfaatnya dapat tersebar luas. Dalam semua upaya ini, saya bertawakal dan bersandar sepenuhnya kepada Allah yang merupakan sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu pekerjaan saya dalam penelitian kitab ini, yaitu para imam-imam atau para ustadz dan alim ulama. Yang pertama, sebelum memasuki materi kitab, saya telah menyusun 2 kajian pendahuluan yang termaksud kajian terpenting, yaitu yang pertama, perbedaan antara qiraat, yaitu variasi bacaan Al-Quran, riwayat, dan thorik, yaitu metode, serta pengklarifikasian oleh sejumlah ulama dalam metode tersebut berdasarkan rujukan pada beberapa kitab induk dalam ilmu qiraat. Yang kedua, salah satu karya terpenting dalam ilmu qiraat yang dikutip dari kitab Hafiz Az-Zunun karya Haji Khalifah, semoga Allah merahmatinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu saya menyusun materi ilmiah kitab ini dalam setiap surah dengan sistem yang terperinci, dilengkapi dengan nomor urut dari awal surat hingga akhir surat untuk seluruh Al-Quran. Yang ketiga, saya menyebutkan perbedaan pendapat di antara 7 imam qiraat mengenai beberapa bacaan Al-Quran dan memperhatikan aspek ringkas dalam penjelasan tersebut. Keempat, saya memberikan penjelasan yang rinci mengenai jumlah ayat dalam setiap surat dari awal hingga akhir Al-Quran, sehingga sebelum masuk ke penelitian materi setiap surat. Yang kelima, saya menambah ringkasan singkat terkait ya al-idhofah, yaitu ya tambahannya dalam surat-surat, dengan menemukan setiap kata secara spesifik dan mencatat nomor-nomor ayatnya. Yang keenam, saya juga melampirkan indeks umum dalam kitab ini yang mencakup hal-hal berikut: A. Indeks kata-kata dan ayat-ayat yang terdapat perbedaan dalam pembacaannya dengan memperhatikan sebagian besar berdasarkan qiraat Hafiz. B. Indeks ya al-idhofah. Yang ketujuh, saya melampirkan pada kitab ini sebuah halaman yang mencantum referensi dan sumber utama yang digunakan dalam penyuntingan materi ilmiah kitab Al-Muqarrar. Kemudian saya menyusun daftar isi kitab ini secara berurutan dari awal hingga akhir sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis, beserta kajian-kajian dan indeks-indeks yang saya tambahkan. Akhirnya, kami berharap setiap muslim yang membaca kitab ini dapat berkenan mendoakan kami dengan doa yang tulis semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah lah ya tempat kami bersandar, segala puji hanya bagi Allah di awal dan di akhir. Penulisnya ditulis di Mesir, Kairo, pada hari Jumat 9 Muharram 1420 Hijriah bertempatan dengan 20 April tahun 2000 Masehi. Penulisnya yaitu Ahmad Mahmud Abdul Sami Al-Syafi'i Al-Hafian. Di sini ada penjelasan biografi penulis kitab, yaitu kitab Al-Muqarrar fima tawataro min al-qiraat as-sab'ah Tuhharrir adalah karya Abu Hafiz Amr bin Qasim bin Muhammad Al-Misri Al-Ansari yang dikenal dengan julukan Al-Nasr, seorang ahli qiraat. Dalam kitab Al-Budur Az-Zahirah disebutkan bahwa ia pertama kali menyusun kitab ini tentang qiraat sab'ah, yaitu 7 bacaan Al-Quran. Kitab ini mendapat apresiasi sehingga ia kemudian menulis karya lainnya.
Al-Awsar adalah seorang ulama terkenal pada abad ke-9 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Sirajuddin Umar bin Qasim bin Muhammad bin Ali bin Al-Ansari, yang populer dikenal sebagai Al-Nasr Al-Muqri, yaitu ahli baca Al-Quran. Di antara karya-karyanya adalah Al-Budur Az-Zahirah fi Al-Qiraat Al-Ansar Al-Mutawatirah, butir-butir cahaya dalam bacaan 10 yang mutawatir. Dan juga ada Al-Bar Al-Munir fi Syar' At-Syaisir. Dan juga ada Tiras Al-Alamain fi Hukum Al-Istihamain. Oke, yang selanjutnya di sini ada biografi singkat tentang penulis kitab. Bagi siapa saja yang ingin mendapat biografi lengkap, disarankan untuk merujuk pada kitab-kitab induk biografi para ulama abad ke-9 Hijriah seperti kitab Adan Daw al-Lami fi Ayan al-Quran At-Ta'sir karya Asy-Syakhawi, semoga Allah merahmatinya. Kajian pertama yaitu ada perbedaan antara qiraat, variasi bacaan Al-Quran, riwayat, transisi, dan thorik atau metode, serta perbedaan yang wajib diperhatikan dan yang boleh dibenarkan. Nah, ketahuilah bahwa setiap perbedaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam, 10 imam qiraat yang disepakati oleh para perawinya disebut sebagai qiraat atau bacaan. Setiap yang dinisbatkan kepada perawi dari imam tersebut sebagai riwayat atau transmisi yang setiap dinisbatkan kepada penerima dari perawi tersebut meskipun tingkatannya lebih rendah disebut sebagai thorik atau metode. Contohnya, dalam hal pembaca basmalah antara dua surat ini adalah qiraat, yaitu qatsir, riwayat Qalun dari Nafi, thorik Al-Asbahani dari Wasf, dan thorik penulis kitab Al-Hadi dari Abu Amr, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan perbedaan yang wajib, yaitu bagian utama dari qiraat, yaitu riwayat dan thorik. Dengan demikian, seorang pembaca diwajibkan untuk mempraktikkan semuanya saat mempelajari qiraat. Jika ingin meninggalkan salah satu bagiannya, maka itu dianggap sebagai kekurangan dalam periwayatan. Adapun perbedaan yang diperbolehkan dalam perbedaan dalam bentuk-bentuk bacaan yang bersifat opsional, seperti bentuk-bentuk waqaf, yaitu berhenti pada bacaan dengan alasan sukun, yaitu ketenangan. Pembaca diberi kebebasan untuk memilih salah satu bentuk bacaan tersebut, dan jika ia memilih salah satu di antaranya, maka itu sudah dianggap cukup dan tidak dianggap sebagai kekurangan dalam riwayatnya. Yang selanjutnya yaitu ada bagian yang B, yaitu penyusun nama-nama 7 imam qiraat yaitu ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quds bin Abdul Qadir Al-Khatib. Semoga Allah membukakan jalannya baginya dan bagi setiap pencari kebenaran, yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Dengan 2 riwayat yang masyhur dari masing-masing tokoh tersebut menjelaskan manfaat kitab ini yang indah dan mulia dengan memperjelas maksudnya. Apabila engkau ingin menghitung para imam qiraat dengan pemahaman yang jelas, maka mereka adalah 7 dari 7 orang yang memberikan tujuan kepada setiap pencari harapan. Keutamaannya, mereka adalah mahkota di atas kepala bintang dengan kehormatan dan ketenarannya yang menjadi cerminan keagungan. Kelebihan mereka nyata di tengah manusia. Dengan itu mereka pantas mendapatkan ridho Allah dan tempat tertingginya di surga. Riwayat-riwayat dari mereka telah dinukil oleh banyak orang, tetapi ketenaran itu lebih dikhususkan kepada sebagian mereka yang menjadi penopang utama. Penjelasan tentang mereka telah disebutkan di dalam kitab terbaik
bernama Al-Muqarrar yang begitu indah sehingga kami merasakan kelezatan darinya. Kini aku menyebutkan mereka dalam bait-bait puisi yang mudah dihafal, menyegarkan bagi mereka yang dahaga akan ilmu. Berikut adalah sistemnya satu persatu bersama dan dengan dua perawi terkenal dari masing-masing imam yang mendapatkan keberkahan ketenaran. Yang pertama, di sini ada Nafi dari Madinah yang diriwayatkan oleh Qalun dan Wasr yang memandu kebenaran. Berikutnya adalah Ibnu Qasir, kebanggaan Mekah, yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazzi dan Kunbul yang mulia. Kemudian dari Abu Amr Al-Basri yang riwayatnya diriwayatkan oleh Asyushi dan Ad-Duri yang teguh. Keempat, yaitu ada Ibnu Amir dari Damaskus, yaitu di kota Syam, yang riwayatnya diriwayatkan oleh Hisham dan Ibnu Zukwan yang terhormat. Yang kelima, yaitu ada Asim dari Kufah yang diriwayatkan oleh Syubah dan Hafaz yang penuh keutamaan dan petunjuk. Selanjutnya ada Hamzah dari Kufah yang diriwayatkan oleh Khalaf Al-Bazzar dan Khalad yang luhur. Terakhir ada Al-Kisha'i yang diriwayatkan oleh Abu Al-Harith Al-Muqaddam dan Ad-Duri yang gemilang. Oke, selanjutnya ada penyusun oleh sebagian ulama tentang thorik, metode yang disebutkan dalam qiraat. Itu sebagian ulama telah menyusun metode ini dalam bentuk nazm, yaitu puisi ilmiah, dan berkata berikut adalah terjemahan dari teks tersebut dalam bahasa Indonesia. Aku memuji Tuhanku dengan salawat, menyampaikan salam kepada Nabi pilihan, keluarga beliau, para sahabat, dan para walinya. Kemudian ambillah metode para perawi qiraat 10. Sebagian dijelaskan dalam At-Taqrib dengan rinci. Mereka berkata bahwa jalur pertama berasal dari Abu Nasyid, lalu melalui Ibnu Bayan dan Qazaz. Yang kedua adalah Al-Halwani, jalurnya melalui Ja'far dan putra Abu Mihran. Maka pahamilah dengan baik untuk mendapatkan keutamaannya. Dan di sini ada beberapa jalur, yaitu dari penyusun qiraat, yaitu ada lebih dari 20. Mungkin bisa saya sebutkan sedikit saja, yaitu ada jalur dari Azraq dari Washr adalah melalui Nashah dan juga Ibnu Syaif, keduanya mulia dan dihormati. Jalur Asbahani melalui putra Ja'far dan Mutawi. Hafalkanlah dan renungkanlah dengan cermat. Oke, yang selanjutnya di sini ada kajian kedua, yaitu salah satu karya terpenting dalam ilmu qiraat. Diketahui bahwa orang pertama yang menyusun kitab tentang qiraat 7 adalah Husain bin Utsman bin Sabit al-Baghdadi Ad-Darir. Ia dilahirkan dalam keadaan buta dan wafat pada tahun 378 Hijriah. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari. Berikut adalah karya-karya terpenting dalam ilmu qiraat, yaitu ada Ibros Al-Ma'ani min Hizr Al-Ma'ani, penjelasan terhadap Al-Shishatibiyah oleh Ibnu Syamah, yaitu ada Ahkam Al-Qiraat, buku karya-karyanya, yaitu hukum-hukum qiraat. Al-Ikhtiyar fi Al-Ashr, yaitu pilihan dalam qiraat 10. Al-Isyarah Al-Mubtada fi Al-Ashr, petunjuk awal dalam qiraat 10. Irsyad Al-Washiti, panduan Al-Washiti. Al-Irsyadah fi Al-Ashr, petunjuk dalam qiraat 10.
dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada pendahuluan penulis, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh Imam Alim Alamah, peneliti pemeriksa, pewaris salaf yang hafiz, pemegang generasi khilaf yang fasih, panutan para perinci jalan muridin, penghimpun inti orang-orang bertakwa, taman para penuntut ilmu, membangun kesadaran orang-orang yang lalai, yang memohon ampun kepada Tuhannya yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Sirajuddin Abu Hafiz Umar bin Qasim bin Muhammad bin Al-Ansari Al-Mukri Al-Misri Al-Nasr. Semoga Allah merahmatinya, memberkahi kita dan kaum muslimin melalui keberkahan dan ilmunya. Amin. Segala puji bagi Allah sebagaimana pujian yang berhak baginya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang terbaik, serta semoga Allah meridhai seluruh sahabat dan para tabi'in dan para pengikut mereka yang mengikuti dengan kebaikan hingga hari kiamat. Adapun setelah ini, sebagian teman-temanku, saudara-saudaraku karena Allah dan orang-orang yang kucintai telah memintaku untuk mengumpulkan sebuah kitab tentang qiraat sab'ah, yaitu bacaan 7 yang mutawatir dan tidak mengandung larangan. Aku juga diminta untuk menyebut perbedaan yang dimiliki oleh setiap syekh dan perawi. Meskipun hal itu berulang kali disebut, Allah Ta'ala telah menyampaikan bahwa Al-Quran itu dimudahkan, namun perbedaan yang sering terjadi seperti mad dan qasr, idgham qabir para bacaan Abu Amr, wasal mim jama' dalam bacaan Ibnu Katsir dan qalun hakiyanah dalam bacaan Ibnu Katsir, naqal dalam bacaan wasr, tahkim ra dan lam dalam bacaan wasr, syaqad dalam bacaan hamzah, tiadanya gunnah dalam bacaan khalaf, fathah, imalah bacaan di antara keduanya. Hukum nun sukun dan tanwin, waqaf Hamzah dan Hisyam pada Hamzah, serta waqaf Al-Kisai pada ha ta syi dan yang semisalnya cukup disebut secara ringkas pada awal pembahasan. Maka aku menyetujui dan ingin menambahkan dalam kitab tersebut keterangan tentang perbedaan di antara setiap dua surah berdasarkan jumlah yang dianggap sahih. Aku juga ingin menyebutkan hal-hal terkait wakaf pada bacaan panjang ar-rid yang telah disepakati oleh para ahli dan ulama. Cara wakaf Hamzah dan Hisyam pada hal tersebut serta aturan lainnya, semua ini akan disusun secara ringkas. Yang pertama, tanpa memasukkan penjelasan tata bahasa atau i'rab, karena para ulama dalam bidang ini telah menjelaskan hal tersebut dengan sangat mendalam dan luas. Maka barang siapa yang membutuhkan hal ini hendaknya merujuk pada penjelasan dalam syarah, yaitu Asy-Syatibiyah dan lainnya, oleh karena yang sulit dapat menjadi mudah. Yaitu di sini ada penjelasan tentang kitab ini yang diberi nama Al-Muqarrar fi ma tawatara min al-qira'at as-sab'a tuharrir, kitab muqarrar tentang qiraat sab'ah yang mutawatir dan penelitinya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantuku dalam menyusun kitab ini, menjadikan ikhlas semata-mata karena wajahnya yang mulia, dan memberikan manfaat bagi para orang-orang di masanya dan generasi berikutnya tertarik pada bidang besar ini. Bab ini selanjutnya di sini ada terkait poin-poinnya, yaitu bab tentang nama-nama para qori pembaca Al-Quran yang 7, para perawi mereka yang terkenal, yaitu sanad-sanad mereka, asal negeri mereka, tahun kelahiran mereka, dan tahun wafat mereka. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka semua. Yang pertama di sini ada
Mereka adalah Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim al-Laitsi. Ia membaca Al-Quran kepada 70 orang dari kalangan tabi'in. Di antara mereka adalah Abu Fajar, Abdurrahman bin Humus al-Ajrar, dan Muslim bin Jundub al-A'rad membaca kepada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Hurairah membaca kepada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay radhiyallahu anhu membacanya kepada Rasulullah SAW. Nafi wafat pada tahun 169 Hijriah berdasarkan riwayat yang paling sahih. Ia dilahirkan sekitar tahun 70 Hijriah, asalnya dari Asfahan. Ia berkulit hitam pekat. Ia merupakan imam dalam ilmu qiraat di Madinah. Kepemimpinan dalam bidang qiraat di Madinah berakhir di tangannya. Setelah generasi tabi'in, masyarakat sepakat untuk menjadikannya sebagai otoritas utama. Ia mengajarkan qiraat di Madinah selama lebih 70 tahun. Di sini juga ada dua perawi Nafi, adalah Qalun dan Wasr. Yaitu Qalun, ia adalah Abu Musa Isa bin Mina, wafat pada tahun 220 Hijriah menurut riwayat yang paling benar, dan dilahirkan pada tahun 120 Hijriah. Qalun belajar membaca Al-Quran kepada Nafi pada tahun 50 Hijriah, dan ia sangat dekat dengan Nafi. Dikatakan bahwa ia adalah anak dari istri Nafi. Nafi lah yang memberikannya gelar Qalun karena keindahan bacaannya, sebab dalam bahasa Romawi Qalun berarti bagus. Qalun adalah qori, pembaca Al-Quran. Madinah juga seorang ahli bahasa di sana. Ia tulis sehingga tidak bisa mendengar suara trompet, tetapi ketika ia diajari Al-Quran, dia mampu mendengarkannya. Qalun berkata, aku membaca qiraat Nafi lebih dari sekali dan aku menulis qiraat itu darinya. Qalun juga berkata, Nafi berkata kepadaku, betapa lamanya kamu akan membaca kepadaku. Duduklah di dekat tiang sampai aku mengirim seseorang yang akan membaca untukmu. Yang kedua ada Wars. Ia adalah Utsman bin Sa'id al-Misri. Julukannya yaitu kunyah, ada julukannya adalah Abu Sa'id, dan ada yang mengatakan Abu Amr, serta ada pula yang mengatakan Abu Al-Qasim. Wars adalah gelar yang diberikan kepadanya. Ia Wars wafat di Mesir pada tahun 197 Hijriah, dilahirkan pada tahun 110 Hijriah. Ia melakukan perjalanan ke Madinah untuk belajar qiraat kepada Nafi dan menyelesaikannya beberapa khataman pembaca lengkap Al-Quran pada tahun 155 Hijriah. Setelah itu dia kembali ke Mesir, di mana kepemimpinan dalam bidang pengajaran qiraat berpusat kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bersaing dengannya dalam hal ini, disertai dengan keahliannya dalam bahasa Arab, pemahamannya tentang tajwid, dan suara yang indah. Yunus bin Abdul A'la berkata, Wars adalah seorang yang sangat baik dan dalam membaca Al-Quran. Suaranya indah. Ia memperjelaskan hamzah, memanjangkan bacaan, menekankan huruf, dan memperjelaskan aspek-aspek i'rab atau tata bahasa Arab, sehingga pendengarannya tidak akan terasa bosan. Yang kedua ada Ibnu Katsir. Yang ketiga ada Abu Amr. Yang keempat ada Ibnu Amir. Yang kelima ada dari Hashim. Yang ke-6 ada Hamzah. Yang ke-7 ada dari Al-Kisai. Yang ke-8 yang selanjutnya ada dari bab tentang isti'azah, yaitu
pilihan semua qori dalam hal riwayat adalah pembaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16 ayat 98. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku membaca kepada Rasulullah SAW dan aku berkata, A'udzubillahi minasyaitonir Sami'il alim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, katakanlah wahai Ibnu Ummi Abd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitulah Jibril mengajarkannya kepadaku dengan pena al-qalam yang berasal dari Lauh al-Mahfuz. Dalam riwayat lain demikian, aku menerimanya dari Jibril melalui Mikail dari Laul al-Mahfuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Allah lebih mengetahui kebenaran. Selanjutnya ada bab basmalah, yaitu para qori sepakat mengenai pembacaan basmalah pada awal surat Al-Fatihah, baik ketika seorang qori memulainya langsung maupun menghubungkannya dengan surat sebelumnya, seperti Qul a'udzu birabbin nas. Demikian pula para qori sepakat untuk tidak membaca basmalah pada awal surat At-Taubah, baik ketika memulai langsung maupun saat menghubungkannya dengan surat Al-Anfal. Selain itu, mereka juga sepakat untuk membaca basmalah pada awal setiap surat selain surat At-Taubah. Adapun mengenai memulai bacaan dari bagian tertentu ayat atau surat, seorang qori setelah isti'azah memiliki pilihan. Jika ia mau, ia dapat membaca basmalah setelah isti'azah. Jika ia mau, cukup membaca isti'azah saja. Disarankan bagi para qori untuk memperhatikan adab dan menghindari ketidakpantasan lafaz saat membacanya, dengan mempertimbangkan ayat yang dimulai dari bagian tersebut. Jika tempat yang dipilih untuk melalui bacaan menciptakan kesan yang tidak pantas setelah isti'azah, maka sebaiknya ia membaca basmalah setelah isti'azah. Sebagai contoh, jika ia membaca dari firman Allah Ta'ala, Wallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Wallahu la ilaha illa huwa liyajma'annakum ila yaumi al-qiyamah la raiba fih wa ilahi yaraddu ilmu al-sya'ah Muhammadun Rasulullah. Adapun mengenai penghubung antara dua surat wasal atau pemisahan fasal dengan jeda ringan tanpa mengambil nafas, pembaca basmalah di antara keduanya atau meninggalkannya para qori berbeda pendapat dalam bacaan ini. Qalun, Ibnu Katsir, Asim dan Al-Kisha'i membaca basmalah antara setiap dua surat kecuali antara surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Mereka diikuti oleh Hamzah dalam hal Al-Fatihah saja, namun tidak membaca basmalah selain di antara Al-Fatihah dan surat lainnya. Begitu pula dengan qori lainnya. Mereka adalah Warsi, Abu Amr dan Ibnu Amir. Mereka menyetujui pembacaan basmalah pada Al-Fatihah, namun tidak ditemukan teks yang secara eksplisit menyebutkan bacaan basmalah antara setiap dua surat selain Al-Fatihah. Namun mereka membaca basmalah sebagai bentuk anjuran. Adapun mengenai wasal dan fasal, Hamzah menghubungkan bacaan antara setiap dua surat. Sementara itu terdapat perbedaan pendapat tentang wasal dan fasal dari Warsi, Abu Amr dan Ibnu Amir. Berdasarkan hal tersebut, mereka membaca basmalah antara setiap dua surat memiliki pendapat yang satu, yaitu Ibnu Katsir, Hasim dan
Al-Kisai, Qalun dan Warsi. Meskipun Warsi memiliki perbedaan mengenai basmalah, mereka memiliki 3 bentuk cara. Yang pertama yaitu menghubungkan akhir surat dengan awal surat berikutnya disertai dengan basmalah. Yang kedua, memisahkan keduanya dengan basmalah. Yang ketiga, memisahkan akhir surat lalu menghubungkan basmalah dengan awal surat berikutnya. Adapun para qori lainnya yaitu Warsi, Abu Amr dan Ibnu Amir, mereka memiliki 5 bentuk cara. Yang pertama, tiga bentuk cara. Yang pertama, 3 cara yang telah disebutkan di atas, menghubungkan akhir surat, awal surat berikut tanpa basmalah. Yang ketiga, memisahkan keduanya tanpa basmalah. Yang dimaksud dengan kedua ujung adalah akhir surat dan awal surat berikutnya. Adapun bentuk-bentuk lain yang digunakan di antara 2 surat akan saya sebutkan di tempatnya insyaallah, yaitu surat Al-Fatihah, yaitu surat Ummul Al-Quran. Terus juga ada jumlah wajah bacaan antara surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Dan juga ada penjelasan huruf-huruf dalam surat Al-Baqarah, yaitu ada firman Allah yang menjelaskan tentang bacaan dari surat Al-Baqarah. Mungkin itu saja penjelasan review ataupun terjemahan kitab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.